tangan, tapi maksud kita tangan itu bukan tangan seperti tangan fisik kita, artinya tangan itu menguasai, boleh. Sama seperti kita bilang ini sebagai jaminan peminjamannya apa? Jaminannya tanah saya misalnya, sertifikat tanah. Oke, lalu kita bilang nyan tanohron karena lamjarolun. Apakah tanahnya kita genggam? Enggak ya, maksudnya lamjaro itu dalam kekuasaan saya. Nah, boleh ditafsirkan seperti itu. Jadi atas atau tadi kan posisi tangan itu nggak boleh ditafsirkan langsung bentuk tubuh atau arah. Jadi kalau kita bilang serahkan saja sama yang di atas. Kalau maksud kita di atas itu adalah memang yang menguasai kita boleh, tapi jangan maksudkan Allah di atas, tapi nggak ada di sini, nggak ada di sini, nggak ada di sini. Berarti kan Allah cuma menguasai satu arah. Sementara Allah itu tidak berarah. Arah itu kan diciptakan oleh Allah. Allah tidak berbentuk, Allah tidak membentukkan apapun. Nanti kita akan cerita sifat-sifat Allah. Jadi dengan Yasin ini sendiri kita akan tahu tentang bagaimana mengagungkan Allah, mengesahkan Allah dan menyembah Allah satu-satunya zat yang tidak sama dengan makhluk dan menciptakan kita. Jadi kalau ada yang bilang Allah serahkan nama di atas, pastikan itu benar penafsirannya anak kita atau keluarga kita. Karena ditanya, Allah di mana Bu? Kalau Allah di mana Bu? Allah nggak bertempat jawabannya. Jadi nggak boleh bilang Allah di atas. Karena kalau Allah di atas kan bertempat tadi, berarah. Dia tetap bilang Allah tidak bertempat. Karena kalau pertanyaan, lalu kayak mana cara jawabnya Allah di mana? Itu pertanyaannya salah. Sama seperti kita bilang Allah hari ini pakai baju apa? Allah hari ini makan apa sarapannya? Nah salah pertanyaannya. Karena Allah nggak sama kayak kita. Jadi karena nggak sama nggak boleh pertanyaan Allah di mana. Jadi kalau pas ada yang sebut tadi serahkan sama di atas, kalau penafsirannya bahwa di atas itu yang menguasai atau memimpin kita boleh, tapi bukan bertempat. Sebab ada orang anak muda kampung, jadi dia sering ngintipin orang pacaran. Jadi ya karena sekarang kalau kanun kampung itu satu orang pacaran bisa kena 3 juta, jadi 3 juta setoran. Lumayan kan ngejar setoran dia. Jadi udah nangkap setengah untuk kampung setengah nanti juga. Nah anak muda nih karena termasuk pemuda di kampung, dia kerjaannya ya kok cewek kerjaannya. Jadi sering ngumpet di semak-semak, hati-hati nanti kalau ada yang jalan juga semak-semak hati-hati. Karena itu ada kejadian langsung dan ini kejadiannya di Jalan Elak. Jadi termasuk kawan saya juga. Orang ini sengaja bahkan ada tuh di berapa kali orang ketangkap situ. Jadi kalau Jalan Elak itu kan sering kosong, sama jalan lain juga ada semak-semak, bukan semak-semak, jadi agak kayak hutan-hutan gitu, jadi banyak pohon-pohonnya. Ada dibuat jalan setapak, sengaja dibuat. Jadi jalannya itu dibabat rumput-rumputnya sehingga lewat Honda ke situ, untuk Honda lewat mobil lewat. Di ujung tengahnya itu udah jalan agak sedikit 2 meter 3 meter ada tempat dibuat lapang. Jadi tempat dibersihin, emang saya bersihin. Bahkan ditaruh tikat-tikat jelek di situ. Untuk jebak. Jadi memang itu kerjaan kawan saya juga. Jadi dia tinggal di Bulu, fasilitas. Maksudnya kan orang yang datang, situ ada tempat yang masuk. Pas masuk, jalan kadang-kadang kan ada tuh kejadiannya sempat lihat juga ada yang lagi bawa Honda ngisi minyak karena tangkinya di depan. Ibu yang lihat pasnya, itu kok belum dikencing. Jadi ada yang resletingnya pun belum dikencing karena kondisi ya mungkin tadi kencing gitu, lupa dikencing. Ya ketawa biasa udah tahu. Jadi begitu masuk semua itu, nanti kalau pas biasa pas awal dulu nggak digrebek, pas lagi enak-enak, nah itu baru jadi ada digrebek itu kan nggak bisa ngapa-ngapain, dia biasa diperas. Kalau dia diperas, Anda bayar nggak? Kok nggak ini saya laporin, minta KTP nya semua. Nah, dia kalau ada m-banking langsung transfer, kalau nggak dia dikejar ke ATM, transfer langsung saat itu. Kalau nggak lepas, ceweknya dia bapain, jadi bahaya emang. Nah kejadiannya saat itu pas orang datang, jadi duduk-duduk di bawah pohon. Siang itu sudah nungguin data satu pohon, dia nggak tahu pas suasana agak gelap, dia nungguin. Tapi nggak ngapa-ngapain, masih pegang-pegang. Bang, kita ini udah sering kali melakukan hal ini. Hal apa? Udah, jangan ribut-ribut, nanti orang Batavia tahu. Jadi sudah sering melakukan hal ini. Jadi ini adik udah telat. Telat nggak apa, kita buru-buru ya, mau berangkat? Enggak, telat halangan. Jadi kayaknya ini adik udah mulai hamil. Abang kayak mana? Abang mau tanggung jawab? Nggak tahu deh, abang juga kerjaan belum pas. Sementara ini juga kalau untuk biaya pesta pernikahan sekarang satu mayang tuh udah 2.300.000. Pak Damitat
tulang rusukku yang hilang minta tulang rusuk sikrek, patah tulang ke ilmu bina. Apa nggak sanggup juga jadi. Kalau 20 mayang itu udah 4 juta 46 juta, dari mana uangnya? Jadi, kalau udah 2 juta 300 mayang. Loh, jadi kayak abang waktu ngelakuin pertama nggak ingat di situ. Itulah abang pikir nggak langsung. Jadi kayak mana abang? Kayak mana nih kita harus buatnya? Apa gugurin atau gimana? Udah adik sabar aja. Kita serahkan saja sama yang di atas. Bah, ya di atas ada. Enak aja kalian, enak-enak kok aku pula yang harus tanggung jawab. Turun dia orang dia buru-buru langsung berangkat. Jadi serahkan di atas, bukan di atas pohon ya. Itu orang lagi ngintip tadi di atas pohon. Jadi maksudnya inilah sifat-sifat Allah yang harus kita ketahui. Dan Yasin merupakan bagian daripada sifat Allah atau asma Allah, nama sini. Jadi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Yasin juga merupakan salah satu daripada nama Allah yang disebut di sini. Jadi kalau tafsir yang ini mungkin kita jarang dengar karena sebagian ada yang disebut malah tafsir Yasin itu kalau di dalam kitab Dalailul Khairat, Yasin itu nama Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi ini pendapat yang menyatakan nama Allah juga salah satu pendapat yang mungkin jarang kita dengar. Yang terakhir, waqala ba'duhum Yasin ismus surati. Dan berkata mereka Yasin adalah nama surat. Udah, berarti Yasin itu nama surat. Surat Thaha, surat Yasin. Yasin itu nama surat. Jadi apakah Yasin itu nama Allah atau nama Nabi Muhammad atau nama surat? Semuanya itu benar. Kalau ada yang mengatakan Yasin itu nama Nabi Muhammad, boleh. Yasin itu nama Allah, boleh. Jadi karena memang ini sesuatu yang banyak, nama Allah itu banyak. Kayak tadi sifat-sifat Allah juga. Jadi yang perlu saya jelaskan tadi, Yad itu kan tadi yang diterjemahkan dengan kekuasaan. Yad dan istiwa juga merupakan sifat Allah. Jadi Yad kekuasaan, dia beda dengan kudrah. Walaupun maknanya sama-sama kekuasaan. Jadi kalau kita tafsirkan Yad ini dengan kekuasaan, mungkin terjadinya pada tempat yang sama. Yad Allah dan kudrah Allah terjadi pada tempat yang sama. Tapi Yad merupakan sifat Allah. Jadi nggak diterjemahkan dengan tangan. Kullu man 'alaiha fan, kalau pernah baca surah Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan fana dan yang kekal adalah wajhu rabbika. Wajhu Tuhanmu. Wajah ini bukan wajah seperti kita, karena Allah tidak berwajah. Makanya wajah ini disebut zat atau tadiyat, istiwa dan wajhun adalah sifat daripada sifat Allah, bukan dari sifat 20. Kalau sifat 20 udah pada hafal semua ya. Apa sifat 20? Wujud, ilham, apa, mukhalafatul hawadis, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, hadirun, muridun, halimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Nah, ini adalah nama-nama sifat Allah ya. Kebetulan saya udah print, udah susun dari 20 sifat Allah yang selama ini kita ketahui dan kita hafalkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ada salah satu sifat yang saat ini selalu berada pada kita, artinya selalu mengenai pada kita, yaitu iradah. Sifat iradah yang kita pelajari ini atau yang kita ketahui adalah kehendak Allah. Kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu, mengharapkan kaya, tapi Allah masih berkehendak kita sederhana. Kita sudah baca Yasin, tapi Allah belum berubah nasib kita. Kenapa? Ada iradah Allah di situ. Iradah ini bekerja pada kita karena terkadang coba kita kondisikan diri kita, ingat diri kita. Saat kita kaya, sejauh mana ibadah kita? Tapi saat kita miskin, bagaimana doa kita? Pastinya kita berdoa dengan sangat serius sekali saat kita miskin. Jadi Allah kadang-kadang kalau masih memberikan kita miskin, masih beriradah kepada kita untuk miskin, itu mungkin bukan karena Allah nggak mau kita kaya, tapi Allah masih rindu dengan doa-doa kita. Kalau kita miskin, kita masih ingat untuk tahajud. Kalau udah kaya, kebiasaan lupa. Jadi mudah-mudahan ini bisa membuat kita ya, sama seperti kebanyakan cowok ya. Kalau pria itu biasanya diuji kalau sedang banyak uangnya, biasa lupa sama istrinya. Tapi kalau wanita diuji saat sedang kurang uangnya, dia saat itu malah ninggalin suaminya gitu, karena memang kondisinya seperti itu. Jadi ada banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, tapi semua ini dalam lingkup iradah Allah. Kalau yang lain mungkin kita jarang ketahui, tapi kalau iradah ini memang selalu kena pada kita. Nah, jadi hari ini kita akan coba
bermain sebuah permainan sedikit sebelum selesai daripada kitab Hamami ini yang pertama. Kita akan sedikit bermain. Iradah sejuta tadi adalah salah satu dari sifat Allah. Jadi sifat Allah ini banyak sekali, ada 20 yang kita ketahui. Dan 20 sifat ini ada saya tulis dalam karton ini, karton yang sebengkok saya masukkan ke kantong tadi. Tapi sekarang saya akan coba sifat apakah yang dominan pada diri kita dan sangat mengena pada kita sekarang, dan ini kita akan coba bermain karena di sini ada banyak, ada 20 sifat. Saya akan coba bermain dengan satu orang. Pak Teddy boleh. Jadi nggak usah di situ ya Pak. Bukan sebetulnya. Nah ini Pak, saya mau potong kebas kaki saya. Saya mau potong kertas ini. Ini kan panjang kertasnya. Jadi guntingnya akan saya turunkan pelan-pelan, saya naikkan lagi. Bapak bisa bilang stop. Saat bilang stop di mana saja, gunting ini akan saya potong. Jadi di sini ada 20 sifat Allah. Kita akan lihat sifat apakah yang paling mengena pada Bapak sekarang. Dan sifat ini akan merubah diri Bapak dengan fadilah berkat surah Yasin tadi juga. Kalau memang kita nggak tahu kan ada wujud idam Bapak apa yang paling mengena pada Bapak sekarang, Bapak boleh bilang stop kapan saja. Oke, saya mulai. Guntingnya saya geser dari atas ke bawah. Bapak boleh bilang stop kapan saja. Stop. Oke, sini Pak ya. Nggak berubah? Biar Pak ya. Ya. Coba lihat potongnya di mana? Iradah. Iya. Boleh lihat ya. Jadi tadi guntingnya ke atas ke bawah dan bisa terpotong di mana saja. Di iradah, boleh tunjukkan ke kamera? Jadi nggak apa simpan aja Pak. Di sini ada banyak sifat Allah, jadi bisa terpotong di mukhalafat. Saya potong mukhalafat dan tulis kita wujud basar. Ada banyak sifat Allah, ada 20 sifat Allah itu, tapi bisa terpotong di mana saja. Nah, disinilah hari ini kita nggak tahu apakah betul iradah Allah sedang bekerja pada kita. Allah menghendaki kita berubah hari ini. Jadi mudah-mudahan dengan berkat surat Yasin yang kita bacakan tadi, kita semuanya bisa berubah menjadi lebih baik dan kita bisa mewujudkan sesuatu yang selama ini kita inginkan atau kita impikan. Mudah-mudahan iradah Allah akan bekerja pada diri kita, membuat kita jauh lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum kita tutup kitab pertama, ada pertanyaan? Kita lanjut kitab kedua. Ada, kalau nggak ada kita lanjut kitab kedua. Nanti pertanyaan juga boleh tetap di kitab kedua ya. Karena kitab kedua ini jauh lebih enak ya. Tapi sama aja. Artinya posisi kita belajar dua-duanya boleh, pertanyaannya boleh di mana saja, karena pastinya di dalam ini kita nanti dalam pengajian kita nanti akan ada banyak ya, mungkin permainan-permainan lagi nanti untuk kita ikutin, kita jalankan dan kita rasakan. Mudah-mudahan kita bisa tetap menyimak pengajian sampai akhir waktunya. Baik, kita masuk kitab yang kedua, yaitu hukum jima. Ya, ini sudah ditunggu-tunggu. Ya, sebenarnya kenapa saya pun begitu baca kitab ini, memang seperti ceritakan sebelumnya, ada hal-hal yang baru saya ketahui. Karena memang ini bukan kitab yang lumrah diajarkan di Hidayah, tapi kitab ini diajarkan di kampung. Karena kalau Hidayah itu kan terlalu heterogen, terlalu banyak orangnya. Jadi ada yang anak kecil, ada yang ya masih ABG lah. Kalau sini kan ABG tua semua, ada di ABG. Jadi kalau sudah kayak gini nggak ada, kalaupun misalnya kepengen kali sudah bisa dilampiaskan, sudah bisa ya dengan cara yang dibolehkan agama tentunya. Tapi kalau masih muda, masih kecil, takutnya kan hana moho taju, nggak tahu kemana. Jadi kalau ini sudah dewasa, insyaallah akan cepat kemana-mana. Kita kemarin sudah bercerita tentang Oke, kita ulang sedikit pengajian sebelumnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita yang hadir di sini mendapatkan manfaat dari ilmunya pengarang baik dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sunat bahwa jangan disembunyikan daripada bahwa jangan disunyikan daripada jima dengan istrinya di dalam tiap-tiap 4 malam sekali jika tiada uzurnya. Maksudnya, jadi minimal jangan sampai 4 malam. Jadi kalau seminggu itu kalau bisa 2 kali ya, paling lama. Paling lama itu seminggu 2 kali. Kalau mau sehari 4 kali boleh. Wanita itu kan sawah ladang kita ya. Kapan kita bercocok tanam selama ladangnya ready ya nggak apa-apa ya. Pokoknya nggak sempat pakai celana. Oh, dan ingin turunin lagi dulu. Jangan pakai dulu. Makanya paling enak tuh orang. Kenapa saya sering pakai kain sarung? Sebenarnya pakai kain sarung ya, langsung tinggal angkat aja. Jadi lebih cepat punya anak kalau pakai kain sarung ya. Dan sunat jima apabila ia datang daripada pergi-perginya. Jadi kalau Pak Dedi sekali-kali pulang ke Medan itu sunat langsung ya. Begitu ini pesawat mau mendarat, gimana kondisi bandara, becek apa enggak ya? Boleh siap-siap karena sudah pergi tidak bisa ya tetap sunat itu kondisi. Jadi kita berhubungan dengan istri itu ya, walaupun kita bercanda tapi berhubungan itu sunat hukumnya. Jadi jangan, kalau kata Rasulullah, bersedekah itu pahala, dan semua yang kamu lakukan itu sedekah. Kamu senyum pun sedekah kata Rasulullah. Bahkan dalam fi budhi azwajihim, pada butuh, pada kemaluan istri kamu itu juga sedekah. Sahabat bingung, kok sedekah ya Rasulullah? Itu kan kami menuruti nafsu karena kami kepengen, kami bernafsu untuk melakukan itu. Kata Rasulullah, padahal yang kamu lakukan itu kenapa jadi sedekah? Kalau kamu lakukan ke yang lain, dengan wanita lain, dengan kambing atau apa ya, kan pasti haram. Jadi kalau kamu melakukan pada tempatnya, maka itu adalah sedekah untuk istri. Jadi makanya kita nafkah itu kan ada lahir ada batin. Kenapa? Karena ini juga bagian daripada pahala. Jangan menganggap kita sekedar lepaskan kewajiban, sekedar ini untuk apa, sekedar sunat malam Jumat atau sekedar selesai kewajiban suami istri. Enggak gitu. Semua ini kalau kita niatkan melakukan ini untuk sunnah daripada Rasulullah, untuk apa yang diajarkan Rasulullah dan mempunyai pahala sunat, maka berapa menit pun kita lakukan, ada 1 menit, ada 1 menit, ada yang 1 jam, 2 jam melakukan ini, itu bisa semuanya sepanjang kita lakukan dapat pahala terus. Jadi malaikat rakib mencapai pahala sampai pegel dia. Masih lama nih, lama kali kau apa tadi? Pahala itu kan siap-siap. Jadi ada kan cerita kemarin tuh yang sampai orang buta itu yang paling lama ternyata, setelah cerita-cerita di warung pas beli sayur pagi, semalam malam Jumat suamiku perkasa sekali, suamiku lama kali. Berapa lama? Setengah jam. Apa setengah jam? Suamiku lebih hebat dong, berarti suamiku 1 jam katanya. Oh ya, ada ibu-ibu terakhir bilang, berarti kalau gitu suami saya yang paling hebat. Berapa lama bu? 7 jam 1 menit. Loh kok 7 jam 1 menit bu? Kan suami ibu minta malah sering cari sedekah di Simpang Riyadhah. Kok bisa lama kali 7 jam 1 menit? Ya 7 jam dari lubang 1 menit mainnya. Jadi kadang lama cari lubangnya. Tapi maksudnya posisi ini sebanyak apapun, selama apapun kita berhubungan, ini semua kita nggak susah ya, kan ada air, nggak apa-apa. Dengan jari masukin dalam air nanti nampak yang lubang itu blub-blub dia keluar. Kayak jari lubang tambal ban. Jadi posisi kita berhubungan sama suami istri ini semuanya akan dapat pahala sebanyak apapun, mau 4 jam, mau 1 jam, semuanya dapat pahala. Dan kita lihat ini ada sunnah-sunnah dalam kita berhubungan. Setiap sunnah yang kita lakukan dapat tambahan pahala. Berhubungannya sudah 1 tambahan pahala. Berhubungan 4 malam sekali paling lama itu sudah dapat pahala. Berhubungan apabila kita bepergian, baru pulang bepergian, itu dapat pahala lagi. Dan sunat berselimut dengan 1 selimut dan tidur keduanya atas 1 hamparan, itu pahala lagi.
Jadi jangan beli 2 selimut, tapi tetap 1 selimut berdua dan 1 kasur berdua. Jadi kalau beli kasur, kalaupun kita misalnya mau beli kasur lajang 2 biji, itu jadi kurang pahalanya. Beli langsung kasur ya king size atau queen size. Jadi untuk tidur berdua. Tapi kalaupun misalnya cuma sanggup beli kasur lajang, maksudnya baru keluarga cuma sanggup beli kasur lajang 1, itu tidurnya ya jangan samping-sampingan, atas bawah tidurnya. Jadi Adidas, adik di bawah, abang di atas. Bisa supaya dapat sunnahnya juga kan 1 kasur berdua. Dan demikian lagi sunat mengambil wudhu antara 2 jima seperti kemarin, dan demikian lagi sunat mengambil wudhu kemudian daripada jima, sunat ambil wudhu juga setelah jima. Dan apabila hendak makan atau minum atau tidur juga sunat ambil wudhu, dan makruh makan atau minum atau jima pula atau tidur orang yang junub itu dahulu daripada membasuh zakarnya dan mengambil wudhu dan daripada membasuh zakat dan mengambil wudhu. Jadi kalau kita setelah berhubungan nggak cuci dan nggak ambil wudhu, itu makruh makan, makruh minum, makruh tidur lagi. Jadi kalau mau tidur lagi, aduh capek kali mau tidur lagi. Nah tidur lagi itu sunatnya cuci dulu baru ambil wudhu baru tidur. Karena kita kan nggak sempat mandi, kalau mandi udah nggak enak lagi tidur. Dia boleh tidur tapi wudhu dulu. Kalau enggak boleh tapi tetap makruh. Jadi makruh itu sesuatu dibenci oleh Allah. Dan makruh atas suaminya menilik kepada farad atas istrinya tak kala jima, jadi nggak boleh lihat-lihat karena istrinya bermalu yang nggak usah dilihat. Tak kala jima atau lainnya dan menilik kepada batin farad itu terlebih keras makruhnya, dan demikian itu menurut itu mewaris buta yang menilik atau buta anaknya atau buta hatinya. Ini cerita kemarin. Dan lagi makruh berkata-kata pada ketika jima. Jadi sambil jima itu makruh ngomong, "Dek, harga cabai keriting hari ini berapa di pasar?" Sengaja nanya harga cabai supaya bisa bawa keluar sedikit, jadi nggak terlihat kali ke situ. Jadi tapi makruh hukumnya, makruh berkata-kata, ngobrol tanggal lain. Tadi kantor kayak mana? Oh ya, ada jumpa bos. Kayak mana tanggapan bos? Kita ngobrol-ngobrol hal seperti itu juga nggak boleh. Bukan nggak boleh, makruh. Karena jima ya jima, nggak boleh mikirin yang lain, nggak boleh sambilan dengan yang lain. Dan haram menceritakan pada orang yang lain, yakni kelakuan yang hasil antara kedua laki istrinya, itu haram, bukan makruh. Jadi cerita, semalam gini gitu. Oh aku gitu. Nah cerita gini dan gitu itu haram. Jadi prosesinya, aku semalam dari belakang loh. Dari belakang kan haram. Ya maksudnya dari dapur masuk ke kamar gitu, dari belakang. Atau dari belakang dari kamar mandi gitu, kan dari belakang juga. Jadi posisi ceritakan kepada orang lain itu haram. Tapi kalau kita ceritakan sesuatu hal yang bagus, bukan hubungan suami istri, kita ceritakan, oh istriku pintar sekali, pandai kali istriku tuh orangnya mandiri. Karena kan untuk bahagia tuh sebenarnya ada 4 kunci. Kalau pria-pria ini mau bahagia, dia harus dapat 4 kunci. Yang pertama, dia bisa bahagia kalau dapat istri yang mandiri. Mandiri itu pintar cari uang. Jadi ya seperti yang kerja-kerja di sini.